Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Am. Di sini saya ingin memberikan tutorial atau gambaran penggunaan suatu aplikasi dari Building Information Modeling atau BIM yang nantinya banyak akan digunakan di masyarakat luas, khususnya di bidang konstruksi. Baik, langsung saja kepada bagian tutorial. Untuk tutorial kali ini kita menggunakan aplikasi Autodesk Revit 2021 dengan pendukung aplikasi-aplikasi lainnya. Baik, untuk tahapan yang pertama kita membuka terlebih dahulu dari aplikasi Revit 2021. Di sini saya sudah membuka. Nah, begini untuk tampilan awal pada aplikasi Autodesk Revit. Nah, untuk yang pertama adalah kita membuka tampilan new model, klik new model, lalu di sini tertera beberapa pilihan. Adapun pilihannya antara lain imperial dan metrik. Untuk yang kita gunakan kali ini merupakan dari metrik architectural template. Sebenarnya sama saja, tidak ada perbedaan nantinya, agar lebih mudah saja seperti itu. Oke, lanjut kita klik OK. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Autodesk Revit yang mana di atasnya tertera beberapa command atau arahan nantinya seperti itu. Baik, ini adalah tampilan awal di mana di sini adalah layer level 1. Baik, untuk yang pertama antara dua sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu adalah pembuatan grid ataupun bisa juga ke pembuatan elevasi. Namun kali ini saya ingin membuat elevasi terlebih dahulu. Langsung untuk elevasi atau tinggi bangunan kita mengacu pada soft drawing yang sudah kita punya. Lanjut kita ke klik S bagian ini. Nah, di sini muncul tampilan beberapa angka dan level, tulisan level. Ini merupakan garis tinggi bangunan. Nah, tinggi bangunan yang ada di sini adalah 4000 dari 0. Nah, untuk acuannya seperti saya bilang tadi, kita melihat pada AutoCAD atau soft drawing yang sudah kita miliki. Mungkin kita buka terlebih dahulu gambarnya. Baik, di sini merupakan tampilan dari CAD atau soft drawing yang sudah kita miliki datanya, yang mana nantinya ini mengetahui tinggi-tinggi bangunan yang kita miliki. Baik, langsung saja. Itu yang pertama. Sini kita lihat langsung untuk ketinggiannya. Langsung saja di sini tertera angka-angka 12.000, 800, 600, 4.500 dan lain sebagainya. Nah, karena kan di sini adalah level 1 atau 0, kita ambil acuannya di sini. Plus minus 000 atau elevasi 0. Selanjutnya di sini kita naik ke atas itu adalah 4.500. Di sini level 2-nya adalah 4.000. Maka daripada itu di sini untuk angkanya kita ubah menjadi 4.500. Ya sudah, klik enter atau OK. Nah, ini akan langsung otomatis berubah ya teman-teman, berubah menjadi sesuai dengan yang sudah kita ketik dan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya naik ke atas terdapat 4.000, 4.000, 4.000 dan 3.000. Nah, agar memudahkan kita langsung saja untuk penambahan garisnya, penambahan garis elevasi kita gunakan di sini level, lalu kita naikkan, kita klik di bagian ini. Nah, disitu kan muncul angka-angka. Di situ kita tuliskan atau kita ketik angka 4.000 sesuai dengan gambar soft drawing yang sudah kita miliki. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita tarik sebelah kanan, menyesuaikan garis lurus dengan yang sudah kita buat awal. Lanjut sampai ke atas, tarik ke atas berupa angka 4.000. Sudah, kita tarik lagi ke samping seperti ini teman-teman. Selanjutnya yang terakhir 3.000, sama seperti yang tadi. 3.000 kita ketikkan 3.000. Bentar, kita tarik garisnya seperti ini. Oke, jika sudah
Kita lihat ke bagian bawah dari gedung, yang mana ini merupakan bagian fondasi, ada 800 dan 600, teman-teman. Jadi di sini kita tarik ke bawah sesuai dari angka tadi 600 yang pertama. Kita klik 600, kita tekan enter, lalu kita tarik dan oke. Sama selanjutnya kita tarik lagi, kita ketik angka 800, enter, lalu kita tarik, klik, dan terakhir 12.000. Enter, sini bawah, kita tarik. Nah, selesai untuk pembuatan elevasi yang pertama. Lalu setelah pembuatan elevasi, agar memudahkan kita nantinya, untuk nama-nama di sini kita ubah. Kita ubah agar sesuai dengan gambar yang ada di shop drawing. Yang mana di sini tertera lantai 1, dasar file cap dan lain sebagainya. Di sini kita ubah terlebih dahulu namanya menjadi, karena ini merupakan bagian board file, kita ubah menjadi board file. Selanjutnya ke atas di bagian level 7, di sini merupakan top board file atau board file cap, atau bagian bawah file cap, bisa kita tulis board file cap. Kita enter. Seperti sebelumnya juga, di sini merupakan bagian atas dari file cap. Kita tuliskan top file cap. Kita enter. Lalu di sini level 1, atau kita bisa ubah menjadi lantai 1 biar memudahkan pengerjaan nantinya. Oke. Kita enter. Gitu seterusnya, level 2 kita ubah menjadi lantai 2. Kita enter. Selanjutnya ke atas lantai 3. Kita enter. Selanjutnya level 4. Ini merupakan atas ya, atau atap. Kita bisa lihat di sini merupakan atap beton. Nah, di sini kita tuliskan saja beton. Lalu yang terakhir adalah top di level 5. Nah, ini merupakan bagian pertama yang kita buat adalah LC. Lalu agar memudahkannya, kita tarik agar panjang, teman-teman. Sini kita tarik ke sana agar puas, karena nantinya juga bangunan yang kita bangun puas begitu. Oke, sudah selesai untuk pembuatan elevasi. Oke, selanjutnya setelah elevasi selesai, kita kembali ke grid ya teman-teman. Untuk gridnya sendiri, di sini kita bisa membuat secara manual dengan cara kita tarik garis seperti ini dan lain sebagainya. Ataupun juga jika kita sudah memiliki garis seperti pada gambar AutoCAD kita di sini, kita sudah memiliki garis-garis bantu yang mana memudahkan kita juga nantinya. Nah, jadi untuk garis grid sendiri kita bisa secara langsung import atau kita juga memasukkannya secara manual. Seperti itu. Baik, untuk kali ini saya memasukkan secara kita masukkan ya teman-teman dari CAD yang sudah kita miliki agar memudahkan kita juga dari segi ukuran dan lain sebagainya dan mempercepat pekerjaan. Oke, masuk pada import CAD. Di sini kita masuk pada tampilan stop. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk grid seperti ini. Nah, untuk awalnya jangan lupa di sini kita cantumkan. Di sini kita ubah terlebih dahulu menjadi meter. Di sini lantai 1 yang mana bisa juga kita letakkan di manapun, karena ini juga nantinya bakal membantu dalam pekerjaan kita dari fondasi hingga ke lantai atas gitu teman-teman. Oke,
mungkin bisa kita letakkan pada lantai 1 saja ya teman-teman. Oke, kita klik open dan tampilan seperti ini untuk grid dan garis bantu yang akan membantu pekerjaan kita kali ini. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk melepaskan pin yang ada di sini agar mudah memindahkan gambar tersebut. Oke. Lalu di sini tahapan selanjutnya adalah pembuatan dari board file itu sendiri. Langsung ke dalam pembuatan board file, kita masuk ke dalam area struktur. Yang pertama struktur, kita masuk ke dalam model komponen, kita klik model in place. Nah, untuk fondasi sendiri teman-teman bisa mencari structural foundation di sini. Kita klik OK. Nah, setelah itu kita ubah namanya menjadi board file sesuai dengan apa yang kita ingin bangun ya teman-teman. Oke, klik OK. Lalu selanjutnya kita pilih bagian extrusion ini. Setelah itu jangan lupa untuk mengubah ketinggiannya sesuai dengan ketinggiannya tadi yang kita punya adalah 12.000 mm. Ini oke, jika sudah, nah di sini merupakan gambar ya. Karena bentuk bolpennya itu secara atau lingkaran, kita pilih yang lingkaran, lalu kita bisa zoom pada bagian ini, perbesar. Nah, di sini kita tarik. Setelah teman-teman mau pilih di bagian mana, yang penting ini membentuk lingkaran sesuai dengan garis yang sudah sini. Kita ambil garis tengah, lingkarannya sendiri. Kita ambil garis tengah di sini teman-teman. Oke, selesai. Di sini merupakan board file yang nantinya oke, kita klik. Nah, di sini sudah ada board file yang sudah kita buat tingginya. Nah, untuk board filenya sendiri jika teman-teman ingin melihatnya bisa pada tampilan view 3D seperti ini. Kita zoom terlebih dahulu karena ini berada mungkin di gambar bawah ya teman-teman. Ini ketinggiannya 12.000 mm yang sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Nah, untuk ketinggiannya 12.000 mm itu. Namun untuk tampilannya sini kita kembali ke tampilan lantai 1. Ini dulu kita klik sini. Untuk lantai kerjanya, floor plan-nya mungkin kita pindah ya teman-teman. Finish model terlebih dahulu. Nah, floor plan-nya baru kita pindahkan. Oke, baik, kita lanjutkan. Baik, seperti ini tampilan dari board file yang sudah kita buat tadi. Jangan lupa untuk mengklik finish model. Nah, seperti ini teman-teman. Perbedaannya di sini di antara board file cap dan board file. Seperti ini tampilannya. Kita kembali ke lantai 1. Di sini karena tadi pekerjaan kita itu berada pada di board file cap, dan bisa kita klik di sini. Di sini ini sudah terlihat untuk board file-nya kita. Lalu agar memudahkan kita tanpa membuat seperti ini, kita copy saja. Lalu kita klik multiple. Ini gunanya untuk mempercepat tanpa terus seperti gitu ya. Ini langsung kita klik cepat, langsung lalu garis tengah, lalu kita copy saja seperti itu. Gitu seterusnya hingga seluruh board file pada bangunan ini terpenuhi. Klik sini, oke, sesuai. Lalu agar memudahkan juga ini kita klik kontrol, tekan, lalu kita copy. Mempercepat pekerjaan pemodelan kali ini. Nah, kita letakkan di sini. Harusnya di sini.
selanjutnya kita letakkan di bawah sini. Oke. Sama seperti hal sebelumnya, kita lakukan lagi untuk peletakan profil yang di bagian pada sini. Oke, klik. Sini kita balik. Nah, sini muncul. Oke, itu sesuai ya teman-teman, sesuai pada garisnya. Kita copy sama seperti sebelumnya. Copy, kita ambil pada bagian atau pinggirnya memudahkan kita ya teman-teman. Sini pinggir juga, pinggir juga sini. Oke, setelah selesai kita copy juga pada bagian ini seperti halnya yang segitiga tadi, kita perbanyak hingga seluruh bagian pada borpal ini sudah tertutupi, lubangnya sudah mencukupi. Oke, selanjutnya kan kita cukup sampai sini pada bagian pembuatan borpal itu. Nah, untuk tampilannya teman-teman bisa melihat pada seperti ini teman-teman tampilannya. Lalu untuk pemodelannya, bentuk modelnya dari 3D kita bisa lihat seperti ini. Seperti ini bentuk tampilan pada borpal ya teman-teman. Lalu setelah borpal ini selesai, lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan file cap. Pembuatan file cap sesuai dengan gambar yang sudah kita miliki. Nah, file cap sendiri kita juga sudah menyiapkan agar memudahkan tanpa memperumit ya teman-teman, tanpa memperumit dan mempermudah pekerjaan kita agar lebih cepat. Kita pada file cap sini. Oke, kita import capnya. Sini saya sudah sediakan file cap. Klik metal sudah sesuai top file cap. Oke, kita open dan gambarnya muncul pada begini. Oke, kita lepas pinnya terlebih dahulu seperti yang awal tadi. Lalu kita pindahkan ini, kita ambil garis tangan saja dan mudah. Kita ambil di sini. Oke, setelah itu kita letakkan dari lingkaran. Oke, sudah sesuai dengan gambar. Lalu selanjutnya adalah pembuatan file cap. Sama seperti halnya pembuatan dari borpal, kita masuk ke dalam bagian struktur, ke model komponen, model flash. Setelah itu kita cari structural foundation juga, karena ini merupakan bagian fondasi. Kita ubah namanya agar mudah ke file cap. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita klik extrusion sama seperti tadi. Di sini kita ubah di name. Oke, di sini kita letakkan spesifik work plane-nya itu berada pada bagian file cap ini. Oke. Lalu di sini kita kita ubah dulu karena tingginya tadi adalah sini teman-teman bisa lihat tinggi dari file cap itu 800. Di sini kita ubah saja menjadi 800. Oke, setelah itu karena bentuk file cap itu sendiri ada dua macam, ada yang segitiga seperti ini, maka kita pick yang lain saja agar memudahkan kita. Lalu kita tarik pada bagian endpoint yang sudah tersedia di sini seperti ini. Lanjut kita tarik titik endpoint lainnya, kita ulang lagi titik endpoint, dan menutup seperti kurva seperti ini. Ini adalah tampilan dari file cap ya teman-teman. Kita klik centang dan finish model. Oke, komponennya kita dalam tampilan 3D seperti ini ya. Berikut merupakan tampilan file cap. Oke, karena garisnya ini apakah sudah sesuai atau belum sesuai seperti itu teman-teman. Nah, kita dapat lihat di sini garisnya dia berada pada atas profile di sini dan di sini sudah sesuai ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita kembali ke file cap tadi. Kita bisa lihat di sini teman-teman.
forward bar. Oke. Nah, di sini oke kita lanjutkan. Setelah kita buat tadi contohnya di sini, teman-teman. Selanjutnya kita juga buat barcap lagi pada tampilan barcap ya teman, di sini barcap. Nah, di sini kita buat lagi struktur komponen. Lalu kita cari list condition juga untuk yang buat barcap perseginya. Kita ubah cap 4. Setelah itu kita klik extraction, kita pilih kerjaan tadi ada pada barcap. Oke, selanjutnya karena ini bentuk yang persegi agar memudahkan kita juga, kita klik seperti itu, tarik dari ujung ke ujung. Oke, setelah itu kita untuk ukurannya sudah sesuai 800, centang finish model seperti itu. Seperti ini di sini kan. Nah, ini merupakan dua barcap yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah ini selesai, kita copy bagian ini ke bagian yang lain seperti itu. Begitu seterusnya hingga memenuhi seluruh area barcap yang ingin kita seperti itu. Oke, setelah kita copy tadi ya teman, kita jadikan satu sama yang lain. Sini kita sebarkan barcap yang sudah terbentuk. Kita lihat pada bagian elevasi teman-teman sudah sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Oke, selanjutnya tahapannya adalah naik teman-teman, yaitu pembuatan kolom. Oke, kita close terlebih dahulu. Oke, jadi ini tadi klik pada laptop, kita putar terlebih dahulu. Di sini kita tetap menggunakan acuan dari data yang sudah kita dapatkan tadi. Kita pindahkan lagi ya teman-teman. Nah, di sini juga ada anotasi dari detail kerja dari kolom tadi itu kita pindahkan. Oke, kita pindahkan pada bagian sini. Klik. Setelah selesai, kita kembali ke lantai 1 gitu. Di lantai 1 di sini kita akan membuat tadi kolom. Oke, selanjutnya kita klik pada bagian struktur khususnya kolom. Di sini teman-teman kita klik. Nah, di sini muncul untuk properties. Kita bisa memilih properties family tadi. Pilih di sini edit, lalu terlebih dahulu. Nah, untuk kolom sendiri itu pada bagian struktur kolom, kita bisa pada bagian konkret square kolom berbentuk kotak. Oke, setelah itu kita duplikat terlebih dahulu, kita ubah namanya menjadi kolom 1 atau K1, klik OK. Setelah itu untuk ukurannya sendiri kita harus sesuai dengan gambar yang sudah kita miliki. Baik, untuk kolom itu berada bagian ini K1 ya teman-teman, dengan ukuran 650 kali 650. Nah, karena itu persegi ya teman-teman ya, 650 kali 60. Oke, kita klik dan bagian seperti ini untuk kolomnya nanti. Oke, kita klik OK. Nah, di sini kolomnya kita bisa klik pada bagian tengah dari garis kerja yang sudah kita buat atau grid seperti ini. Tekan klik OK, klik silang dulu. Nah, oke, untuk sebelum itu kita jangan lupa juga untuk mengubah depth-nya height seperti itu. Nah, di sini kita tekan di lantai 1 cancel, kita tekan di sini. Jadi teman-teman, oke, di sini ada beberapa kolom, mungkin kita perbesar ya tingginya teman-teman. Untuk top levelnya berada pada lantai 2. Sekarang kita boleh terlebih dahulu sama pada lantai 2. Oke, baik, selesai. Di sini karena mungkin di sini ada 2 kolom teman-teman.
Ini kita hapus terlebih dahulu. Terlalu banyak. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah sama seperti hal sebelumnya, kita copy dari kolom-kolom ini ke bagian-bagian yang lain. Nah, kita kopinya sendiri karena kita memiliki garis tengah atau garis bentuk tengah ini yang mana mudah nanti. Dan ya, kita klik kolomnya, kita copy, kita klik pada bagian tengah, lalu kita pindahkan bagian sini sesuai dengan teman-teman. Sebelah sini gitu seterusnya hingga semua bagian pada kolom di sini terpenuhi seperti itu. Oke, ya seperti ini teman-teman tampilan kolomnya. Sekali lagi di 3D kan. Nah, seperti ini untuk tampilan dari kolom. Oke, kolom yang kita miliki seperti ini, seperti itu. Oke, tahapan selanjutnya kita membuat T-beam ya teman, T-beam. T-beamnya sendiri kita dapat melihat di sini acuannya seperti pada gambar di sini teman. Nah, TB1 atau T-beam 1 bertulang dengan ukuran 350 kali dengan 700 ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini kita pada bagian beam. Oke. Namun terlebih sebelum itu kita harus kembali terlebih dahulu pada bagian level 1 memudahkan pekerjaan kita di sini. Untuk setelah kita buat tadi, kita klik di properties, kita pilih bagian lain sama seperti halnya kolom. Kita bisa memilih untuk family-nya. Kita kembali ke English material. Untuk beam atau balok sendiri biasanya terletak pada structural framing. Oke, di sini concrete rectangular beam seperti itu teman-teman. Klik. Oke, nah di sini untuk ukurannya adalah ya 50 kali dengan 700. Oke, kita enter sesuai nama tadi yang terlebih dahulu TB1 kita buat. Oke, reviewnya seperti ini. Oke, nah selanjutnya untuk di beam kita tarik dari garis tengah kolom, garis tengah kolom lainnya ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Sebelumnya kita lihat lebih jauh pada tampilan 3D yang sudah kita buat seperti ini teman-teman. Nah, pada bagian ini TB-nya seperti ini. Oke, kita agak putar sedikit. Seperti ini agar memudahkan tampilan ya teman-teman. Shape seperti ini. Ini merupakan makna dari T-beam atau TB1. Lanjut ke lantai 1 tadi. Selanjutnya kita klik beam lagi, TB1 sama garis tengah, klik ke atas kolom. Oke, kita klik OK. Nah, seperti itu. Agar cepat juga teman-teman bisa klik pada bagian chain. Itu ambil lagi, kita tarik ke tengah. Oke, setelah itu kita tarik ke sini itu hingga seterusnya hingga berbentuk sesuai dengan denah yang ada di sini teman-teman. Itu denah beam sendiri. Baik, untuk hasilnya bisa kita lihat di sini. Ini 3D harus sesuai dengan ini untuk otak seperti ini teman-teman. Oke, karena sudah sesuai dapat dilanjut seperti yang tadi hingga ke bagian-bagian yang harusnya ini menjadi tempat dari T-beam itu. Oke, baik, untuk tahapan selanjutnya adalah pembuatan dari lantai teman-teman. Lantai ini sendiri kita bisa menggunakan dari bagian struktur maupun dari arsitektur
Tapi kita gunakan sekarang dari struktur aja. Kita klik pada bagian floor. Oke, di sini untuk propertiesnya generiknya 150. Edit terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita edit untuk bagian strukturnya. Kita pilih PD3, klik. Nah, di sini kita memilih complete. Kalau bisa juga default form, kita klik OK. Itu kita update dulu. Oke, setelah itu oke, apply, dan kita bisa klik OK. Nah, untuk levelnya sendiri, lantai itu berada pada lantai 1. Teman-teman, untuk gambarnya kita ambil kotak saja teman-teman, ambil kemudahan kita ambil dari garis tengah sini, kita tarik ke tengah-tengah kolom juga seperti ini. Mungkin kita bisa lihat gambar dari lantai ini. Oke, gambarnya seperti ini. Dan jadi untuk lantai begitu seterusnya, untuk pembuatan lantai secara harus seperti itu. Ini merupakan tampilan dari kolom dan lantai yang sudah kita buat tadi, teman-teman. Selanjutnya setelah pembuatan kolom ini adalah pembuatan dinding. Oke. Nah, untuk dinding sendiri kita ada dua, yaitu di RC maupun di instruktur. Untuk yang dinding kita gunakan instruktur saja. Untuk tebalnya kita menggunakan yang 200 mm. Oke. Di sini kita edit nanti ya teman-teman. Di sini untuk strukturnya dari tembok sendiri kita menggunakan brick atau kawan, atau juga bisa dengan bata. Lalu kita tambahkan, nah di sini gunanya apa buat teman? Di sini untuk membuat lapisan dari tembok itu sendiri. Untuk lapisannya sendiri kan kita bisa yang berupa semen atau konkrit gitu. Nah, jadi kita gunakan ini saja, sama di bawahnya. Kita ke bawah seperti ini agar mengunci dari tembok tersebut. Kategorinya kita menggunakan sama. Oke. Setelah itu jangan lupa untuk membuat jalannya. Kita di sini tebalannya menggunakan 10 saja teman-teman. 10 sama 10. Lalu untuk tebalannya 200 ini kita ubah menjadi 180. Kita 200. Oke. Jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Tampilannya section. Nah, ini untuk tampilan dari atas nanti. Dan itu oke. Kita apply terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita lakukan menarikan garis dari kolom antar kolom seperti itu. Pembuatannya kita lakukan di bagian lantai itu saja teman-teman. Atau lantai 1 boleh juga. Ini oke. Kolom atau tembok tadi klik, lalu kita tarik dari tengah tembok ke tengah, dari tengah kolom ke tengah kolom seperti ini. Jangan lupa untuk base nya sendiri kita escape terlebih dahulu. Escape. Jangan lupa kita merubahnya. Nah, base nya itu berada pada lantai 1. Lalu untuk lantai selanjutnya itu sampai. Nah, di sini oke. Tampilannya seperti ini dari samping. Nah, tampilan temboknya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, temboknya baik. Setelah itu, setelah selesai tembok, kita buat
ini kita buat keliling seperti agar semua bagian ini tertutupi ya teman-teman, seperti itu. Oke, setelah ini selesai kita buatnya juga sama. Kita klik sini. Oke, jangan lupa untuk merubah tadi lantai 1 dan 2 sekarang saja. Oke, kita klik kembalikan 1 play ini. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Kalau seperti ini teman-teman, untuk tampilan dari tembok nantinya seperti itu. Oke, selanjutnya setelah tembok adalah pembuatan atau peletakan dari pintu dan jendela seperti itu. Oke, setelah untuk pintu dan jendela sendiri kita ambil dari arsitektur. Sini ada pintu dan sini ada jendela. Kita klik saja. Nah, untuk pintu sendiri kita bisa memilih varian dari pintu, berbagai varian. Sini masuk. Di sini terdiri dari berbagai macam varian pintu, tapi kita gunakan ini. Oke, kita open. Oke, kita buat lagi. Untuk pintunya tidak tersedia ya teman-teman. Kita buka komersial saja. Nah, di sini untuk pintunya yang kita gunakan. Oke, untuk ukurannya tipenya adalah 4296 yang saya gunakan. Tinggiannya 2,4 dan lebarnya 1,1 meter. Oke. Setelah itu, setelah selesai, kita lihat terlebih dulu untuk pintunya. Seperti ini ya bang, lihat tampilannya. Berdirinya sendiri seperti ini. Oke, tutup. Klik oke, lalu nah. Bedanya pintu itu kita dapat meletakkannya pada bagian dinding manapun ya teman-teman. Mungkin pada bagian ini kita klik seperti ini. Oke. Setelah kita klik, jangan lupa kita untuk kembali ke tampilan di lantai 1. Nah, di sini oke, kita pindahkan terlebih dahulu untuk pintunya. Kita agak rapatkan ke bagian sini. Oke, lalu sini teman-teman bisa menggunakan spasi untuk memindahkan arah dari pintunya seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman memindahkan arah pintunya tanpa membolak-baliknya. Lalu selanjutnya kita letakkan jendela. Nah, untuk jendela sama juga teman-teman bisa mencarinya di sini. Oke, kita cari terlebih dahulu untuk jendela. Ini terdiri berbagai macam jendela ya teman-teman, tergantung dengan keinginannya jendela yang seperti apa. Yang ini yang saya gunakan ukurannya ambil ini. Oke, setelah itu jendela kita letakkan di sini saja. Lihat ya teman-teman, kita kembali ke tampilan 3D. Nah, seperti ini. Jendelanya kita pindahkan terlebih dahulu. Kita geser teman-teman. Jendelanya agak kita geser. Kanan. Oke, seperti ini. Kita lihat tampilannya. Sini teman-teman. Untuk melihat tampilan dari jendelanya, kita agak pindahkan ke atas supaya sesuai dengan itu. Oke, sini cukup, bisa digeser ke atas ke teman-teman. Seperti ini untuk tampilan pintu dan jendela. Untuk peletakan pintu dan jendela sangat mudah sekali teman-teman. Ini juga bisa digeser-geser, mepet, bagaimana terserah. Itu untuk pembuatan atau peletakan pintu dan jendela. Tadi di sini untuk propertiesnya tadi sendiri seperti ini tampilannya, lantai 1 peletakannya.
dan begitu seterusnya. Nah, untuk tahapan-tahapan selanjutnya untuk membalokkan, lalu selanjutnya ada eh, pembuatan lantai 2, kolom dan lain sebagainya. Untuk caranya secara parsial sama juga seperti yang sudah kita lakukan dari bawah, dari lantai 1 tadi, fondasi dan lain sebagainya, ke tembok dan lain-lain. Tidak ada hal-hal yang baru, sama saja. Mungkin eh, sangat mudah juga buat teman-teman seperti itu. Mungkin selanjutnya ini saya masuk ke tahapan penulangan. Setelah kita selesaikan semua bangunan ini dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 hingga atap, kita akan melakukan penulangan seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian penulangan. Oke, kali ini kita masuk ke tahapan untuk penulangan. Kita buat sectionnya terlebih dahulu atau kita buat potongan. Sini kita garis, kita buat tarikan potongan, lalu kita tarik ke tengah. Setelah itu kita ke view, kita tarik ke bawah, teman-teman. Setelah kita tarik ke bawah, kita agak zoom sedikit di sini. Kita lihat, oke. Setelah itu kita klik pada red bar. Setelah itu kita pilih dari shape, lebar shape-nya sendiri. Kita pilih 19 mm. Oke, setelah itu masuk pada bagian selanjutnya, itu peletakan pertama untuk meletakkan mesinnya. Kita letakkan di sini. Teman-teman. Oke. Setelah kita letakkan, kita klik terlebih dahulu, kita lihat. Oke, kita tarik ke atas ya teman-teman, karena ini terusan. Selanjutnya untuk itu kita belokkan terlebih dahulu untuk dirinya seperti ini. Kita belokkan ke arah yang berlawanan dari ini. Oke. Setelah selesai, kita kembali ke detail, lalu kita potong lagi. Kemudian kita melihat, oke, kita ke view-nya, kita perbesar dulu potongannya. Nah, sini terlihat untuk besinya. Setelah itu kita tambahkan atau kita buat potongan lagi agar mudah peletakan dari besinya. Setelah itu kita klik, lalu kita copy, kita pindahkan, lalu kita maju sedikit, kita move. Setelah itu kita buat oke, ini ke tampilan modify, ke number atau ke angka. Sini kita buat lingkaran dengan melingkar, kita buat 18 arah ya teman-teman, dengan angle-nya 360. Langsung selesai. Oke. Setelah itu kita perjelas lagi gambarnya. Setelah itu kita kembali ke lebar, lalu di sini kita buat untuk lapisannya. Oke, lapisan luarnya. Karena ini merupakan bulpel, jadi bentuknya melingkar. Kita gunakan M_SP ini untuk tulangannya teman-teman. Seperti ini kita letakkan secara melingkar. Klik. Oke. Setelah selesai, oke, baik. Untuk tulangannya sudah selesai. Baik, kita lihat terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk tampilan dari penulangan borpel itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini merupakan hasil dari pemodelan kita tadi yang lantai 1 teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat untuk satu hasil keseluruhan yang mana. Sedangkan setelah kita sini tampilannya sama ya teman-teman, hanya untuk grafiknya saya perbesar. Sini bisa dilihat sama saja seperti yang tadi, seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini tampilannya sama. Sini merupakan tampilan level 1 atau lantai 1. Oke, yang mana sudah dilengkapi dengan equipment dari untuk MCK. Selanjutnya sini saya ingin menampilkan untuk hasil dari level 2 seperti saya bilang tadi, yang mana isinya sama seperti halnya lantai 1 yang terdiri dari lantai, kolom, balok dan sebagainya seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk tampilan kita turunkan karena terlalu berat. Oke, di sini gambaran dari lantai 2
teman-teman lihat. Setelah itu kita lihat pada gambaran lantai 3. Oke, di sini untuk gambaran lantai 3, dimana karena ini merupakan gedung bisa dibilang 3,5 lantai ya teman-teman. Seperti itu. Ini untuk gambar gedung sendiri. Ini untuk di bagian lantai 3, lalu di bagian sini merupakan atap beton seperti itu teman-teman. Di sini kita berikan atap. Oke, selanjutnya adalah kita tampilkan pada bagian side. Side sendiri merupakan seluruh dari bangunan dari teman-teman. Oke, di sini merupakan gambaran dari sideline sendiri, sideline bangunan yang saya modelkan. Bisa teman-teman lihat. Selanjutnya kita lihat pada bagian fondasi. Oke, bagian fondasi sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri di sini, yang mana tadi kita buat. Ini adalah bagian pelcap, ini adalah tie beam, dan buah sini di bawah pada bagian ini memiliki ada beban seperti itu. Mungkin kita bisa lihat pada bagian view 3D-nya ya teman-teman. Oke, mungkin dirasa saya cukupkan di sini untuk videonya, karena melihat dari spesifikasi laptop milik saya yang juga tidak mencukupi untuk melengkapi tulangan hingga ke atas, karena kembali lagi Autodesk Revit merupakan salah satu aplikasi yang sangat besar, software yang sangat besar, dan itu mempengaruhi, dan laptop atau device itu mempengaruhi untuk penggunaannya sendiri. Jadi ada kriteria, maksudnya mungkin ini spesifikasi khusus buat teman-teman jika ingin menggunakan aplikasi ini. Diharapkan memiliki minimal laptop dengan RAM 8, karena untuk aplikasi ini juga sangat berat teman-teman, seperti itu ya. Ini merupakan tampilan 3D pemodelan yang sudah saya buat. Tampilannya seperti ini. Ada beberapa bagian sini seperti ini. Oke, saya perlihatkan. Nah, seperti ini teman-teman, penampilan dari hasil pemodelan gedung dormitory yang saya buat. Mungkin sekian video ini saya buat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun yang tidak berkenan dari saya. Saya akhiri untuk video pemodelan kali ini. Terima kasih yang telah menonton. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat, meskipun hanya sedikit yang dapat bisa saya sampaikan terkait tutorial atau penggunaan aplikasi ini dalam pemodelan bangunan. Itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.